Hai kawan, masih di ID Santoso Channel, dan video di awal tadi merupakan beberapa footage yang saya ambil dari video yang ada di channel saya ini. Jadi kalau teman-teman ingin melihat referensi beberapa tempat yang bisa dikunjungi di daerah Bromo, silahkan lihat di channel saya kali ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang daerah-daerah di Bromo, karena nah ini ya teman-teman, bisa lihat banyak sekali teman-teman yang menanyakan terkait lokasi, terkait rute yang mau diambil, lewat mana, lewat Malang kah, lewat Pasuruan, Probolinggo. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya, dimana wilayah Bromo sendiri masuk dalam 4 kota, yaitu Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang. Dimana untuk bagian Malang berbatasan dengan Kecamatan Poncokusumo seperti yang teman-teman lihat sendiri. Lalu selanjutnya untuk daerah Bromo area Pasuruan berbatasan dengan Kecamatan Tosari. Lalu selanjutnya untuk Bromo dari daerah Probolinggo berbatasan dengan Kecamatan Sukapura. Lalu untuk Bromo area Lumajang berbatasan dengan Kecamatan Senduro. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bahwa setiap kota yang berbatasan dengan Bromo itu memiliki loket atau tiket masing-masing, dimana untuk dari daerah kota Pasuruan bernama loket Pananjakan. Lalu untuk dari Probolinggo loketnya bernama Cemoro Lawang, dimana loket via Probolinggo itu memang loket yang paling dekat sendiri untuk daerah atau menuju Kawah Bromo ya. Selanjutnya adalah loket Senduro, dimana itu merupakan loket via Lumajang, dan paling jauh sendiri untuk dari loket Senduro menuju area Bromo. Lalu yang terakhir yaitu loket via Malang yang bernama Coban Trisula. Nah selanjutnya setelah teman-teman mengetahui beberapa letak lokasi loket untuk di Gunung Bromo, saya akan menjelaskan beberapa lokasi yang terkenal di Bromo. Dimana yang pertama adalah Penanjakan, dimana untuk daerah Penanjakan ini sendiri ada banyak ya, seperti Lepil, Bukit Kedaluh, Tebut Kingkong, Bukit Prau, dan Penanjakan itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah viewpoint yang cukup terkenal juga yang bernama Seruni Point. Sebetulnya lokasinya sendiri tidaklah terlalu jauh, karena dari Pananjakan ya, maksud saya hanya di bawahnya daerah Penanjakan. Cuman kalau dari area Penanjakan memang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan pribadi, jadi harus turun dulu ke Lautan Pasir baru naik ke Seruni Point. Selanjutnya adalah Lautan Pasir, dimana terkenal dengan pasir berbisik ya. Jadi kalau teman-teman datang ke Bromo di malam hari biasanya terdengar suara angin yang bertabrakan dengan pasir, jadi dinamakan dengan pasir berbisik. Lalu selanjutnya adalah Kawah Bromo itu sendiri, letaknya di tengah-tengah itu, berdekatan atau bersampingan dengan Gunung Batok ya kawan-kawan. Lalu selanjutnya adalah area Bukit Teletabis, dimana view untuk area Bukit Teletabis ini memang cukup indah karena kita bisa melihat padang savana yang berbukit-bukit ya teman-teman. Lalu juga ada cafe yang sangat viral dan terkenal juga di area Bromo, yaitu yang bernama Hillside Cafe. Sebetulnya masih ada banyak lagi ya area-area seperti Bukit Mentiken atau viewpoint yang baru yaitu Bantengan,
dan banyak lagi. Cuman di sini saya sebutkan beberapa yang memang menjadi destinasi wisata yang ada atau sering dikunjungi oleh wisatawan ke Bromo. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rute yang bisa diambil teman-teman ya. Di sini saya akan berikan beberapa case karena nanti akan saya jelaskan juga. Yang pertama yaitu jika mengunjungi Bromo dan akan naik jeep, baik itu motor ataupun mobil ya. Jika mengendarai kendaraan pribadi, maka saran saya ambil saja jalur terdekat dari rumah. Misal kalau teman-teman dari Malang, ambil saja jalur via Malang. Contohnya lagi, jika teman-teman berangkat dari Surabaya, Sidoarjo, bisa ambil jalur via Pasuruan. Karena balik lagi, jika teman-teman mengunjungi Bromo dan akan naik jeep, maka akan bisa diantar ke semua lokasi yang ada di Bromo. Lalu selanjutnya adalah jika teman-teman naik kendaraan umum, misal kereta dan itu turun di Malang, maka ambil jalur Malang. Jika teman-teman yang datang dari luar pulau ya, misal dari Sulawesi atau bahkan dari luar negeri dan naik pesawat lalu turun di kota Surabaya, maka ambil jalur Pasuruan atau Probolinggo. Selanjutnya, jika teman-teman naik kendaraan pribadi dan tanpa naik jeep ya, maka ada beberapa case, yaitu jika teman-teman naik mobil, tujuannya mana dulu ini? Jika penanjakan, maka pasti akan lanjut pakai ojek atau jeep, maka ambil jalur Pasuruan. Kenapa? Karena batas maksimal dari mobil itu via Pasuruan akan berhenti di loket ya, atau rest area di Pasuruan sebelum loket penanjakan. Nah, jika ke Seruni Point, maka ambil jalur Probolinggo karena ya, dari jalur Probolinggo teman-teman bisa parkir di area Seruni Point dan bisa lanjut jalan kaki. Lalu jika ke Bukit Teletabis atau Hillside Cafe, maka ambil jalur Malang atau bisa juga via jalur Senduro atau Lumajang. Kenapa seperti itu? Karena kendaraan roda 4 atau mobil tidak diperkenankan untuk masuk area lautan pasir. Sedangkan antar satu destinasi wisata ya, contohnya Bukit Teletabis dan penanjakan itu pasti akan melewati lautan pasir. Selanjutnya, jika teman-teman mengunjungi Bromo dengan naik motor, case yang pertama adalah apakah teman-teman ini bisa melewati lautan pasir. Karena tidak semua motor bisa melewati lautan pasir atau bahkan drivernya ya, atau yang mengendarai motor itu juga tidak bisa melewati lautan pasir. Teman-teman bisa lihat sendiri, banyak sekali video-video yang memperlihatkan betapa susahnya melewati lautan pasir ya. Jadi balik lagi, jika teman-teman bisa melewati lautan pasir naik motor, maka ambil jalur mana saja yang terdekat dengan rumah atau terdekat dengan start pertama kali teman-teman naik motor. Contohnya jika teman-teman start dari Malang, maka ambil jalur Malang. Jika teman-teman dekat dengan jalur Probolinggo, silahkan ambil jalur Probolinggo. Selanjutnya, jika teman-teman naik motor tapi tidak ingin melewati lautan pasir atau karena tidak memiliki keberanian atau tidak memiliki skill yang cukup untuk melewati lautan pasir Bromo, maka case-nya adalah tujuannya mana dulu. Contoh, jika teman-teman ingin mengunjungi penanjakan, maka ambil jalur via Pasuruan. Lalu jika teman-teman ingin mengunjungi Seruni Point, maka ambil jalur Probolinggo. Lalu jika ingin teman-teman mengunjungi Bukit Teletabis atau Hillside Cafe, maka ambil jalur via Malang.
atau juga bisa via Lumajang Senduro. Nah, ini ya teman-teman, saya berikan peta untuk case jika teman-teman ingin mengunjungi Bromo tapi melalui via jalur Malang, jalur Lumajang, atau jalur Probolinggo, pasti teman-teman akan melewati area lautan pasir dulu. Dan ada tambahan lagi, jika melewati ketiga loket ini ya, Lumajang, Malang, dan Probolinggo, untuk menuju ke penanjakan itu pasti akan melewati tanjakan setelah Bukit Widodari atau Widodaren. Nah, itu merupakan tanjakan yang sangat curam. Sekali lagi saya bilang sangat curam. Bahkan untuk saya yang sering melakukan kegiatan touring itu, di tanjakan ini tidak semua motor bisa melalui tanjakan ini. Dan bahkan saya pikir ini merupakan tanjakan yang tercuram di area Jatimur mungkin, karena kita tidak memiliki stand atau ancang-ancang lah yang cukup, karena ini berbatasan langsung dengan lautan pasir dan kita langsung disuguhkan dengan tanjakan yang sangat curam. Jadi kenapa saya berikan case-case yang tadi ya, karena melewati lautan pasir dan tanjakan ini cukup sulit jika teman-teman ingin mengunjungi penanjakan. Nah, ini mungkin sedikit info juga, kenapa sih mobil atau roda 4 itu tidak diperbolehkan masuk ke area lautan pasir Bromo. Nah, sempat beredar viral ya seperti ini contohnya. Mobil Ford Fiesta ini masuk ke area lautan pasir dan kondisinya saat itu sedang banjir, jadi tenggelam seperti itu, sangat berbahaya sekali teman-teman. Nah, ini merupakan rute via jalur loket untuk Malang menuju ke Senduro atau loket via Lumajang. Jadi itu memang jalur yang diperuntukkan umum bisa, dan banyak juga kendaraan roda 4 atau roda 2 ya, orang-orang yang dari Malang menuju Lumajang lewati jalur ini tetapi tidak ingin mengunjungi Bromo. Nah, mungkin mobil tadi itu melewati jalur Malang atau Lumajang tetapi malah masuk ke area lautan pasir. Kenapa? Karena mungkin di pertigaan pos Jemplang tidak ada yang menjaga, lalu mobil itu turun begitu saja. Itu ya mungkin sedikit cerita terkait kenapa mobil tidak bisa atau tidak diperkenankan masuk ke lautan pasir, dan tetapi masih ada saja mobil yang memasuki area lautan pasir. Lalu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, jika ingin naik motor tapi juga ingin mengunjungi semua area Bromo, maka saran saya adalah berangkat dini hari melalui jalur via Pasuruan, lalu naik ke penanjakan dulu. Setelah menikmati sunrise, teman-teman bisa langsung turun ke area lautan pasir. Setelah itu langsung juga menuju ke area Bukit Teletabis, lalu turunnya atau arah pulangnya melalui jalur via Malang. Kenapa saya sebutkan segera turun dari penanjakan tadi? Karena jika teman-teman melalui atau melewati lautan pasir saat masih pagi hari, harapannya adalah pasir itu masih dalam keadaan lembab karena terkena embun pagi hari, dan itu lebih memudahkan teman-teman untuk melewati area lautan pasir ini. Dan mungkin itu ya the best atau jalur atau itinerary naik motor ke Bromo, tentunya berdasarkan pengalaman saya. Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini ya video terkait pembahasan di Gunung Bromo, baik itu lokasi ataupun jalur yang teman-teman bisa ambil. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin mengunjungi Bromo, dan silahkan
buat teman-teman yang ingin melihat jalur-jalur ke Bromo, karena semua baik itu dari via Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo, semuanya sudah ada di channel saya ini. Jadi teman-teman silahkan lihat saja sendiri. Dan mungkin sampai sini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Akhir kata, wassalam.